Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Sebelum kita mulai ibadah PA pada pagi hari ini, kita siapin dulu yuk Kidung Ceria sama Alkitabnya. Kalau adik-adik udah siapin, adik-adik ambil sikap saat teduh untuk kita bersatu teduh. Saat teduhnya kita mulai. Saat teduhnya selesai, kita menyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, sekarang Kak Krista undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari Kidung Ceria 151, Aku Bersukacita. Pakai gaya ya. Aku bersukacita, aku bersukacita, ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke rumah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau sudah boleh bangunkan kami pada minggu ini dengan tubuh yang sehat, dengan nafas kehidupan. Berkati kami sekarang ingin mulai impa, berkati kami agar kami dapat mendengarkan impa dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipersilahkan duduk. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 35, Tuhan Tidak Lupa, bait 1 dan bait yang kedua. Tuhan tidak lupa akan orang yang penat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, Ia memberikan pertolongannya perlu. Adik-adik, sekarang Kakak Kersa undang untuk bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita dari Mazmur 105 ayat 1 sampai yang keempat. Kita baca seperti pembacaan Mazmur. Kakak Kersa yang bercetak keluar dan adik-adik yang bercetak ke dalam. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya,
Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Ya, kita menyanyi dari Kidung Ceria 285, Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi dengan Kak Edis yang akan membawakan cerita pada hari Minggu ini. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai bacaan firman Tuhan pada hari ini, dipersiapkan dulu Alkitabnya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Kitab Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17. Jika sudah terbuka Alkitabnya, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu karena begitu besar kasih Tuhan kepada kami, sehingga Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi Tuhan, saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau urapi kami dengan Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman Tuhan. Berkati juga kakak Layan yang akan membawakan cerita pada hari ini. Biarlah Tuhan memampukan dia agar dapat berkata-kata dengan baik seturut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Jika Alkitab kita sudah terbuka di Kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17, kita baca secara bersama-sama ya. Menyeberangi Sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok
Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Dan kepada para imam itu, Yosua berkata demikian, "Angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu." Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian: setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu." Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu." Lagi kata Yosua, "Dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema bacaan pada hari ini adalah "Aku yakin Tuhan besertaku". Dalam cerita bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang dipimpin oleh Yosua, dan bangsa Israel diyakinkan bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan yang dulu Ia janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Itulah sebabnya adik-adik, Yosua membawa bangsa Israel untuk segera bergerak dari Sitim ke sungai Yordan. Tentunya hal ini tidak mudah bagi mereka untuk menyeberangi sungai Yordan. Setelah menerima informasi dari kedua pengintai, Yosua mengajak bangsa Israel bergerak maju dari Sitim ke sungai Yordan.
Setelah tiba di daerah Sungai Yordan, Yosua dan bangsa Israel bermalam selama 3 hari lamanya. Setelah lewat 3 hari, Yosua memerintahkan para pasukan pengatur untuk mengelilingi dan memberi arahan untuk menyeberang Sungai Yordan. Yosua juga memberikan perintah kepada orang Israel untuk menguduskan diri, seperti pada ayat kelima dalam bacaan kita. Kata Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Yosua memerintahkan untuk mengangkat tabut perjanjian Allah kepada para imam Lewi dan mendahului bangsa Israel menuju Sungai Yordan. Ketika para imam Lewi mencelupkan kaki mereka ke Sungai Yordan, maka seketika itu pula terdapat tanah kering untuk dilalui. Kemudian bangsa Israel berjalan menyeberangi Sungai Yordan. Nah, adik-adik, semua itu terjadi karena bangsa Israel bersungguh-sungguh dan yakin bahwa Tuhan yang hidup di tengah-tengah mereka akan menyatakan penyertaan dan pertolongannya. Keyakinan itu membuat mereka taat melakukan segala yang diperintahkannya kepada mereka melalui Yosua. Hari ini kita belajar bahwa sebagai anak Tuhan, kita juga tidak luput dari berbagai tantangan bahkan masalah. Seringkali kita harus berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, kan? Contohnya, ketika kita mau menempuh ujian, kita tidak hanya berdoa, tetapi juga harus bersungguh-sungguh belajar di sekolah atau di rumah. Ketika kita dijahati oleh teman, kita tidak boleh membalas dengan kejahatan. Malah kita harusnya memberikan maaf dan mendoakan mereka. Ketika kita menghadapi godaan dari teman-teman untuk berbuat jahat, kita juga harus berani menolak. Bahkan ketika kita menghadapi kegagalan dalam sebuah lomba atau kompetisi, kita harus kuat dan pantang menyerah. Karena anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang selalu percaya bahwa Tuhan mengasihinya dan selalu menyatakan pertolongannya. Maka dari itu, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Jika Tuhan pasti akan memberikan jawaban dan jalan keluar atas semua kesusahan kita. Kita harus sabar akan waktu Tuhan yang akan datang jika kita tetap terus berserah kepadanya. Anak-anak yang yakin pada kuasa Tuhan adalah anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dalam tindakannya. Bersama Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan ataupun khawatirkan. Karena Tuhan setia menyediakan yang dibutuhkan oleh setiap anak-anaknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu puji-pujian dari Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami. Bait yang pertama dan yang kedua. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat,
kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Adik-adik, marilah kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali lagi kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena begitu besar kasih karunia Tuhan, sehingga kami baru saja mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang tadi kami dengar boleh dapat menjadi pedoman hidup kami, sehingga kami dapat menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menjadi anak-anak terang yang selalu takut akan Tuhan. Bantulah kami Tuhan, agar kami terus melakukan seluruh kebaikan yang diajarkan padamu bagi semua ciptaan-Mu di dunia ini, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Berdoa bagi keluarga kami, untuk mama papa, adik kakak, oma opa. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan berkat bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan jaga pelihara hidup keluarga kami. Berdoa bagi kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tuhan beri kesehatan dan kemampuan kami dalam mengerjakan seluruh tugas dan ujian sekolah, agar kami dapat melakukan yang terbaik, sehingga kami mendapatkan hasil yang baik pula sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi gereja kami, Gereja GPIB Betania. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan dari Tuhan untuk beribadah secara virtual. Semoga Tuhan, ibadah ini dapat berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga bagi pendeta-pendeta, majelis, unit-unit misioner, karyawan gereja kami, serta seluruh jemaat GPIB Betania. Tuhan jaga pelihara hidup mereka dimanapun mereka berada. Tuhan juga mau memberkati seluruh kegiatan pelayanan dan kehidupan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk situasi saat ini. Engkau tahu apa yang terjadi Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kami masih dapat bertahan untuk melalui seluruh kehidupan ini. Tuhan selalu ada di dalam kesusahan kami, karena adanya pandemik virus COVID-19 ini. Kami mau berdoa bagi para pasien yang terpapar penyakit ini. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan juga memberkati keluarga mereka, agar kiranya selalu Tuhan sertai di dalam proses penyembuhan mereka. Kami juga mau berdoa bagi tenaga medis, dokter, suster, dan seluruh karyawan rumah sakit. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan dalam tugas tanggung jawab yang mulia ini, agar Tuhan mencukupkan segala keperluan yang diperlukan tenaga medis dan pasien. Kiranya juga obat-obatan, vaksin untuk
penyakit ini dapat segera ditemukan. Kami serahkan semua ini ke dalam penyertaan tangan Tuhan, agar jadilah sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami berdoa bagi pemerintah Indonesia, Tuhan beri selalu hikmat, kebijaksanaan dalam menentukan segala kebijakannya. Berdoa bagi seluruh bangsa dan negara di dunia ini agar selalu menegakkan rasa kemanusiaan di saat susah seperti ini. Biarlah kami menjalani semuanya ini dengan baik dan selalu mendekatkan diri dengan Tuhan dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami jika kami sering tidak taat kepadamu. Jauhi kami dari segala mara bahaya yang jahat. Inilah segala doa dan ungkapan syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya memberikan persembahan, dan persembahan yang sudah terkumpul bisa adik-adik minta tolong pada orang tuanya untuk diberikan kepada gereja. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah IMPA pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Ceria 317, Ya Tuhan Bimbing Aku, sambil bangkit berdiri ya. Ya Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engganlah kau melangkah setapak pun, apabila kau tak ada di sampingku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Kau sudah boleh memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami di kegiatan kami selanjutnya, dan berkati kami juga agar apa yang diberitakan dapat kami lakukan di kegiatan sampai hari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, dan beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.
sekarang kita mau melihat aktivitas adik-adik yang sudah adik-adik kumpulkan minggu lalu.